Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh iya teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Astri Prastia dengan NIM 2031421004. Dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Kang Alvin Ridwan dengan NIM 2031411001. Di sini kami akan membahas tentang materi peluang dan statistika untuk memenuhi salah satu tugas Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Langsung saja ke pembahasannya. Kepada Kang Alpin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai materi peluang dan statistika tingkat SMP. Yang pertama yaitu materi peluang. Nah, selanjutnya ada apa sih itu peluang? Nah, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan. Materi peluang suatu kejadian, artinya kemungkinan yang dapat terjadi di sebuah kejadian. Nah, nilai peluang tergantung dari jumlah sampelnya dan tergantung pada banyaknya percobaan. Percobaan ini adalah kejadian yang kemungkinan terjadi, kemungkinan tertentu. Nah, selanjutnya ada sejarah peluang. Sejarah peluang yaitu pertama kali dikembangkan oleh ahli matematika dan fisika dari Italia, yaitu Girolamo Cardano yang lahir pada tahun 1501. Nah, dari semasa itu Cardano merupakan seorang pejudi. Nah, dari pejudi itu memberikan efek buruk, tapi itu juga yang memicu semangat Cardano untuk mempelajari ilmu kemungkinan ini. Nah, Cardano juga pada tahun 1565 membuat buku yaitu yang berjudul Liber dello Leo atau Book on Games of Chance. Nah, Cardano sendiri memberikan rinci tentang konsep dasar dari peluang berdasarkan sebuah masalah dalam perjudiannya masa itu. Namun, buku tersebut tak pernah dipublikasikan hingga tahun 1662. Cardano sendiri pada akhirnya disebut sebagai pelopor peluang dan dijuluki sebagai Bapak Probability pada masa itu. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1654 seorang pejudi lain dengan nama Chevalier de Bere menemukan bagaimana perjalanan suatu sistem perjudian. Suatu saat Demere kalah dalam suatu permainan judi. Akhirnya dia meminta pertolongan Blaise Pascal untuk menganalisis sistem permainan tersebut. Dengan perhitungan Pascal menemukan bahwa kemungkinan Demere kalah dalam perjudian tersebut adalah 51%. Dari awal membantu teman, akhirnya membuat Pascal jatuh cinta pada masalah ini. Nah, akhirnya bersama ahli matematika lain, Pierre Fermat, Blaise Pascal mendiskusikan pemecahan masalah ini. Nah, lalu selanjutnya ada implementasi dalam Al-Quran. Dari surat Al-Imran ayat ke-185 dan 189 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan berasa mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sejalah tersempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lagi
hanya kesenangan yang memperdayakannya. Ayat selanjutnya, yang artinya kemuliaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Nah, di materi peluang sendiri yaitu ada titik sampel dan ruang sampel, frekuensi harapan, dan peluang kejadian. Nah, yang pertama yaitu titik sampel dan ruang sampel. Nah, apa sih itu titik ruang sampel? Nah, di sini titik sampel adalah suatu anggota yang berada pada ruang sampel, sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang kemungkinan terjadi dari suatu percobaan. Untuk menentukan jumlah ruang sampel, suatu percobaan dapat dilakukan dengan membuat tabel, diagram pohon, atau menggunakan rumus. Nah, di sini ada contoh soal mengenai titik sampel dan ruang sampel. Nah, soalnya yaitu 3 mata uang dilambungkan bersama-sama. Banyaknya anggota ruang sampel adalah, nah, cara yang pertama dengan menggunakan tabel. Kepingan yang ini yaitu kepingan yang ini A itu merupakan gambar, kalau G itu gambar. A itu sebagai angka, disimbolkan sebagai angka, G itu disimbolkan dengan gambar. Nah, maka kepingan 1 dan 2 dikalikan dengan kepingan 3, yaitu AA menjadi gambar angka-angka yang angka gambar dikalikan dengan angka bertemu dengan angka, jadi angka gambar, dan seterusnya. Nah, ini hasil dari menggunakan tabel. Nah, kalau ini yaitu cara menggunakan diagram pohon. Nah, jadi kepingan 1 yaitu angka dan gambar, kepingan 2 angka gambar, ya. Kepingan ketiga angka gambar, gambar. Nah, jadi hasil ruang sampelnya sama kayak yang diagram tabel tadi, yaitu angka gambar terusnya. Nah, lalu ada cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus. Nah, banyaknya titik sampel pada N kepingan mata uang adalah 2N. N itu menunjukkan banyak titik sampel pada 3 kepingan mata uang adalah 2 ke 3 sama dengan 8. Nah, kesimpulannya jadi banyaknya anggota ruang sampel 3 mata uang yang dilabungkan adalah 8, yaitu tuh yang tadi. Nah, selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Nilai peluang suatu kejadian dinyatakan dalam rumus PA. Nah, PA itu yaitu nilai peluang munculnya kejadian A. Nah, PA sama dengan 2A per NS. Nah, NA sendiri yaitu banyaknya kejadian A, namun NS yaitu banyaknya anggota ruang sampel. Jadi, di sini ada contoh soal mengenai peluang suatu kejadian. Contohnya yaitu sebuah dadu dilemparkan undi 1 kali. Peluang munculnya angka bilangan prima adalah, di sini
kita mencari dulu ruang sampel dadunya, yaitu kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka S-nya adalah 6. Nah, munculnya angka prima. Angka prima itu kan kalau dari 1 sampai 6 yaitu 2, 3, sama 5. Maka NA-nya itu adalah 3. Sehingga peluang munculnya angka bilangan prima yaitu, nah, kita pakai rumus yang tadi. PA sama dengan NA per NS, yaitu NA-nya yaitu 3, nah, NS-nya itu 6, jadi hasilnya 1/2. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada frekuensi harapan. Dari frekuensi harapan, kejadian A ditulis FHA dari N kali percobaan dirumuskan FHA PH sama dengan PA kali N. FHA sendiri merupakan frekuensi harapan A. Nah, kalau PA nilai peluang munculnya kejadian A, N banyaknya percobaan. Nah, di sini ada contoh harapan. Contoh soal mengenai frekuensi harapan. 3 buah uang logam berisi gambar dan angka dilemparkan bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 3/3 angka. Nah, 3/3 angka. Nah, diketahui dulu yaitu 3 buah uang logam, N-nya adalah 80 kali. Nah, S-nya yaitu yang munculnya 3/3 angka. Angka gambar, angka gambar, gambar angka, gambar, nah, seterusnya. Nah, nilai sampelnya, jadi sampelnya yaitu 8. Maka munculnya ketiganya angka yaitu NA per NS. Nah, jadi N munculnya angka 1, tiga-tiganya angka yaitu di sampelnya cuma 1, jadi 1 per sampelnya yaitu 8/8, jadi 1/8. Nah, sekarang yang ditanyakannya kan pH. Nah, maka pH PA kali NA. Nah, tadi pH MA-nya itu tadi yang 1/8 dikali 8. Tadi NA-nya itu 80. Nah, jadi 1/8 dikali 80 yaitu 10 hasilnya. Nah, selanjutnya ada penerapan materi peluang suatu kejadian dalam aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, NA sendiri yaitu peluang yang didapatkan. Nah, untuk NS sendiri yaitu sampel pada itunya. Nah, untuk yang tanda seru per N itu untuk nanti jawabannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada A yaitu NA dan B yaitu NS. Nah, jadi di sini juga ada soal yaitu sebuah dadu dilemparkan, kemudian 1 kali peluang bilangan prima adalah ruang sampel dadunya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, munculnya angka prima yaitu 2, 3, dan 5. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita mengubah A-nya terlebih dahulu menjadi
3 karena sampelnya itu adalah 3. Nah, sekarang kita rubah dulu jadi 3. Lalu untuk NS-nya yaitu sampelnya yaitu karena sampel dadu adalah 6, jadi kita rubah dulu menjadi 6. Nah, jadi hasil dari sebuah dadu yang dilemparkan satu kali, peluang mendapatkan angka primanya yaitu 3/4. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Hasti Prasetya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Alvin yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan kali ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang statistika. Apa sih itu statistika? Dan untuk apa kita mempelajari statistika? Apakah ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, teman-teman, apa sih itu statistika? Nah, statistika ini merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Lalu, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Apakah berguna? Nah, teman-teman, ilmu statistika ini tentunya sangat berguna sekali ya. Contohnya ini. Nah, untuk para ibu-ibu rumah tangga nih ya, atau para anak-anak kosan yang sering menjumlah-jamlehkan uang yang diperlukan dalam belanja bulanan, atau juga dalam proyek, cara menghitung keuntungan dalam suatu proyek itu bagaimana. Nah, semua itu menggunakan statistika ya teman-teman. Jadi ilmu statistika itu sangat diperlukan sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya ada sejarah statistika. Nah, sejarah statistika. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern, yaitu statisticum, collegium, yaitu yang artinya itu dewan negara, dan bahasa Italia statista, yang artinya itu negarawan atau politikus. Nah, menurut Gottfried Alchenwald pada tahun 1749 mengemukakan statistik ini adalah statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau state. Nah, pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan data, klasifikasi data. Menurut Mr. John Sinclair, memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi, statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kedudukan yang berubah secara setiap saatnya. Nah, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama pada bidang probabilitas. Nah, cabang statistika pada saat ini sangat luas sekali digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, yaitu peletak dasar statistika inferensi. Oleh Carl Pearson, yaitu metode regresi linear, dan William Shelley Gosset meneliti problem sampel berukuran kecil. Nah, pada penggunaan statistika pada masa sekarang ini dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya.
serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, atau biostatistika, dan fisikometrika. Nah, meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika. Melihat dari sejarah dan aplikasinya di Indonesia, kajian statistika ini sebagian besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi, "Dan letakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun." Nah, dari surah Al-Kahfi ayat 49 ini sudah jelas sekali ya, di mana dalam surah Al-Kahfi ayat 49 ini menjelaskan tentang catatan amal kita, di mana nanti ketika di yaumil kiamah catatan amal kita itu akan dikumpulkan. Apakah catatan amal kita itu lebih banyak ke yang baik atau lebih sedikit ke yang baik atau lebih banyak ke yang buruk ya, seperti itu. Jadi dalam catatan amal ini, dalam pengumpulan atau mengumpulkan kesimpulan catatan amal di sini sedikit menggunakan bidang statistika ya, ilmu statistika. Jadi sudah jelas sekali dalam catatan amal ini ketika kita menyimpulkan suatu permasalahan misalnya di sana, kita juga sudah menggunakan ilmu statistika ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada subbab statistika. Dalam statistika terdapat 3 subbab. Yang pertama ada penyajian data, yang kedua ada ukuran pemusatan data, yang terakhir ada ukuran penyebaran. Nah, dalam bab penyajian data terdapat beberapa subbab juga ya. Yang pertama ada pengertian data dan statistika, yang keduanya ada populasi dan sampel, dan yang ketiganya ada penyajian data dalam bentuk tabel, yang terakhirnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya ada ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data ini dibagi ke dalam 3 submateri juga. Yang pertama ada mean, ada median, dan modus. Dan yang terakhir ada ukuran penyebaran, di mana ukuran penyebaran ini dibagi ke dalam 2 submateri, diantaranya ada kuartil dan jangkauan. Nah, selanjutnya ada data dan statistika. Apa itu data? Data ini merupakan kumpulan datum di mana datum merupakan fakta tunggal. Contohnya, di sini ada ibu guru meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan siswa. Nah, Ani pun mencatat warna kesukaan siswa dalam suatu tabel, di mana di sini ada nama, warna kesukaan, di mana nama-namanya itu diantaranya itu ada Budi, Ana, Siska, Eko, Dewi, dan Andi. Di mana Budi menyukai warna biru, Ana pink, Siska biru, Eko hitam, Dewi biru, dan Andi hitam. Nah, selanjutnya biru ini merupakan warna kesukaan siswa. Fakta tunggal ini dinamakan sebagai datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 orang siswa disebut dengan data. Jadi teman-teman, data ini adalah suatu keseluruhan dari suatu data ini tersendiri, seperti itu. Seperti yang di sini ya, contohnya itu data keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 siswa di sini itu disebut sebagai data ya, semua keseluruhannya. Nah, berdasarkan jenisnya juga, data ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu diantaranya ada data kualitatif dan ada data kuantitatif.
Di mana data kualitatif di sini itu yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Keadaan objek yang dimaksud ya teman-teman. Contohnya itu adalah Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Objeknya itu berwarna hitam ya. Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Jadi si Andi ini menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Entah itu bendanya itu televisi yang berwarna hitam atau buku yang berwarna hitam. Yang penting si Andi ini menyukai seluruh benda yang berwarna hitam ya. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Apa sih itu data kuantitatif? Nah, data kuantitatif di sini itu adalah yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya itu dapat berubah-ubah. Bilangan dan nilainya itu dapat berubah-ubah. Contohnya itu seperti jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 10 sebanyak 120 siswa. Di mana jumlah siswa wanita kelas 9 SMP Negeri 10 ini setiap tahunnya pasti berubah-ubah ya. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi pasti kelas 9 SMP Negeri 10 untuk siswa wanitanya itu pasti berubah-ubah ya. Ada bisa berkurang, bisa bertambah, ataupun bisa tetap segitu. Nah, seperti itu. Paham ya? Antara perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, Ami menyimpulkan bahwa dari keenam siswa tersebut, siswa yang paling banyak menyukai warna biru. Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Hanya Ana yang menyukai warna pink. Nah, ketika si Ani ini menyimpulkan kesimpulan dari data tabel di atas, sebenarnya si Ani ini sudah menggunakan statistika. Karena ilmu statistika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, dan penganalisan data dan pengambilan kesimpulan. Jadi ketika si Ani menyimpulkan data tabel yang tadi sudah dijelaskan, berarti si Ani ini sudah menggunakan statistik. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Apa sih itu populasi dan apa sih itu sampel? Nah, populasi ini adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya seperti data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya itu mana? Seluruh siswa kelas 9-nya. Sedangkan yang termasuk sampelnya itu apa? Yang mana? Siswa kelas 9A-nya sebagai sampelnya, atau bisa saja siswa kelas 9B ya sebagai sampelnya yang dipakai. Bisa saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel. Contohnya ini ada data tentang rasa permen yang disukai siswa, terdiri dari 20 siswa ya teman-teman. Di antaranya itu nama siswanya ada Andi, Arif, Sinta, Dinta, Penta, Ria, Rita, Ratih, Dimas, Dadung, dan lain-lain sampai ke sisi. Nah, rasa permen yang disukainya itu, disukai siswanya itu ada coklat, susu, jeruk, kopi, mint, stroberi, ya, dan lain-lain. Nah, dari data ini kita bisa langsung difrekuensikan frekuensinya data ini, dimana kita menjumlahkan antara yang rasa permen yang disukai siswa itu, yang coklatnya itu ada berapa. Kita hitung ya. Misal yang coklat ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang menyukai rasa coklat itu ada 5. Kita tulis di sini. Dalam terus itu dalam garis ya, dalam garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, frekuensinya itu dalam angka. Tulis angka 5. Selanjutnya yang susu. Ada berapa orang yang menyukai rasa susu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Langsung kita tulis di sini terusnya ya. Terusan ke frekuensinya dalam bentuk angka. Sekarang yang jeruk. Yang jeruk juga sama ya, 4. Kita buktikan apakah benar 4. 1, 2, 3, 4. Iya benar ya, berarti ada 4. Kita tulis dalam terus ini
dan dalam frekuensinya. Selanjutnya yang kopi, mint dan strawberry, dimana yang kopi itu yang menyukainya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, ada 3 ya. Terus yang mint ada berapa? 1, 2, ada 2. Terus yang strawberry 1, 2, ada 2. Langsung kita tulis di sini. Yang terusnya itu ada, ya mohon maaf, yang kopinya itu ada 3. Kita tulis terusnya, terus frekuensinya dalam angka. Yang min sama ya, ada 2, berarti dalam frekuensi angkanya ditulis ya 2. Strawberry juga sama 2. Selanjutnya setelah kita menuliskan semua tulisan frekuensinya, kita hitung jumlah frekuensi yang ini. 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 2 yaitu 20. Jumlah dari frekuensi yang ini ya ada 20. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita setelah dalam penyajian dalam tabel ini, bagaimana kita mau membentuk suatu diagram lingkaran? Gimana caranya? Langsung saja ke diagramnya. Nih, ada diagram lingkaran pada data permen yang disukai 20 siswa. Dimana yang menyukai rasa coklat ini ada 25%, susu 20%, jeruk yaitu 20%, kopi 15%, mint 10%, dan strawberry ada 10%. Nah, ketika kita kan di sini sudah ada nilainya ya, 25%, 20%. Nah, nilai ini teh dari mana sih? Nilai yang 25% ini teh dari mana? Kita cara menghitungnya bagaimana? Langsung ke perhitungannya ya, teman-teman. Nah, misalnya yang menyukai warna coklat, yang menyukai rasa coklat, mohon maaf. Berarti jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100%, karena yang di sini juga yang ditanyakannya juga ke persen ya teman-teman, jadi 100%-nya berarti dikalinya dikali 100, berarti jumlah nilai berarti 5 dibagi banyak datanya itu yaitu tadi yang coklat semua banyak datanya yaitu 20 ya. Bener gak nih 20? Takut salah, kita lihat lagi ke slide-nya. Bener ya 20. Yang menyukai rasa coklat itu ada 5. Nah, 5 dibagi 20 dikali 100%. Hasilnya itu 100 dibagi 20, nolnya coret. Berarti 10 dibagi 2, 5. 5 kali 5, 25%. Sekarang yang susu juga sama ya, yaitu jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100%, dimana jumlah nilai dari susu ini ada 4 orang ya yang menyukainya, dibagi 20 dikali 100%. Seperti yang tadi, 100-nya itu dibagi ke 20, nolnya coret-coret, 10 dibagi 2 yaitu 5, 5 dikali 4 yaitu 20%. Selanjutnya yang jeruk juga sama ya, yang menyukainya itu 4. Nah, jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100 yaitu 4 dibagi 20 dikali 100. Hasilnya itu adalah 20%. Nah, selanjutnya yang kopi juga sama. Jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100, di mana jumlah nilainya itu adalah 3 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 15 ya, 15%. Perhitungannya sama seperti yang di atas, yaitu 100 dibagi 20 dikali 3, atau bisa juga 3 dikali 100 dibagi 20 gitu juga sama ya teman-teman, dibalik itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada yang min, yang menyukai rasa min, yaitu jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100 sama yang atas ya, yaitu 2 dibagi 20 dikali 100%, yaitu sama dengan 10%. Yang strawberry juga sama, jumlah nilai dibagi banyak data dikali 100, yaitu 2 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 10%. Sama gak? Yang coklatnya itu 25%, yang susu 20%, yang jeruk 20%, yang kopi 15%, yang mint 10%, dan yang strawberry 10%. Sama gak ya yang dari tabel lingkarannya, diagram lingkarannya? Coba kita lihat. Coklat 25%, susu 20%, jeruk 20%, kopi 15%, mint 10%, dan strawberry 10%. Sama ya perhitungannya. Lalu
Bagaimana kalau memang kita yang ditanyakan itu dalam derajat, kita tinggal ubah aja. Yang 100% ini kita ubah aja dalam derajat, yaitu 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena dalam suatu lingkaran itu, keliling lingkaran itu semuanya 360 derajat, kecuali kalau memang kita setengah itu kan 180 derajat, berarti kalau satu keliling itu yaitu 360 derajat ya. Jadi tinggal dirubah saja yang 100%-nya itu ya. Selanjutnya, penyajian data dalam diagram. Masih dalam diagram ya. Dari penyajian data dalam diagram lingkaran yang tadi, bagaimana kita kalau memang langsung pengen membuat suatu diagram batang? Kita langsung saja. Kan di sini dalam diagram lingkarannya itu 25% untuk coklat, susu 20%, jeruk 20%, kopi 15%, min 10%, strawberry 10%. Langsung saja kita bikin suatu diagram batangnya. Kita lihat di sini frekuensinya ya. Nilai frekuensinya itu 25%, 20%, 15, 10. Nah, seperti ini ya. Kita langsung saja. Yang coklat itu berapa? 25%. Yang jeruk, yang susu berapa? 20%. Yang jeruk 20% ya. Langsung saja ini 20%, 20%. Yang kopinya 15, yang minnya 10. Nah, kita luruskan yang ini ke sini teh. Luruskan ya teman-teman, luruskan jadi supaya lurus dan bagus juga ya gambarnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai rata-rata atau MEN. Nah, MEN di sini adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Di sini ada terdapat contoh, misal dalam waktu 15 hari, toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus. Indomie goreng dalam bungkus ya. Ada nilainya itu ada 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 10, 6, 3. Yang ditanyakannya, berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Jawab, kita langsung jawab saja ya. Rata-rata itu yaitu MEN. MEN itu yaitu jumlah nilai dibagi banyak data, di mana kita menjumlahkan suatu nilai yang ini. Kita jumlahkan ya, 8 ditambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4, 5 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 3 dibagi 15. 15 itu apa? Banyaknya data. Apakah benar banyaknya data itu 15? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya benar, kita langsung saja. Ini kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 100. Iya betul, benar sekali ya, pinter. Nah, dibagi 15 ya, dibagi 15. 100 dibagi 15 berapa? Iya benar, 6,67. Kita bulatkan 6,67 ini. Bulatkan menjadi 7. Jadi nilai rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya itu sebanyak 7 bungkus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ya rumusnya, mohon maaf tadi tidak terlihat. Nah jadi rumus MEN itu yaitu jumlah nilai dibagi banyak data, yaitu sama dengan X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu dari sini ya, nilai ini ditambahkan semuanya dibagi N, dimana N ini, mohon maaf sebentar, dimana N di sini itu yaitu banyaknya data ya. Nah seperti ini, sama ya, berarti ininya dijumlah semuanya dibagi N ya, yaitu 100 dibagi 15 yaitu 6,67. Itu kita bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya itu ya adalah 7 ya. Mohon maaf tadi rumusnya tidak terlihat. Nah selanjutnya yaitu ada nilai tengah atau median yang sering kita sebut median ya. Nah, apa sih itu median? Ya nilai tengah ya. Nah, median atau nilai tengah ini adalah data yang terletak di tengah setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, langkah cara menentukan median ini dari sekumpul data ada 2 cara ya. Yang pertama ini. Nah, yang cara pertama
Yang pertama itu urutkan nilai dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keduanya itu menentukan nilai median, yaitu dengan mencari nilai yang terletak di tengah. Nah, di sini ada suatu contoh. Misal, ada contoh supaya lebih paham. 8 siswa kelas 9B suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut. Ada yang mendapatkan nilai 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang cara pertamanya ini, tadi kan kita disuruh yang cara pertamanya itu menyusun data dari yang terkecil ya. Kita susun semua data yang dari yang terkecil, terus kita menentukan nilai tengahnya. Berarti ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nilai tengahnya itu yang mana? Yang 76 dan 78. Nah, dari 76 dan 78 di sini kan nilai tengahnya ada 2 ya. Nah, bagaimana kita cara menentukan nilai tengahnya? Kan di sini ada 2 nilai tengah ya. Nah, kita tentukan aja. Setelah angka 76 itu angka berapa? Dan sebelum angka 78 itu angka berapa? Angka 77 ya. Jadi nilai mediannya itu yaitu 77 ya untuk cara pertama. Lalu bagaimana dengan cara keduanya? Nah, cara keduanya ini sama ya, kita menyusunkan data dari yang terkecil dan nyampe yang ke terbesar. Nah, di sini ada rumus yaitu N ditambah 1 dibagi 2 untuk mencari letak mediannya. Yang dengan cara kedua ini, kita yang pertama itu mencari letak mediannya dulu ya, di mana rumusnya itu N ditambah 1 dibagi 2, di mana N-nya itu banyak data. Berarti kita langsung saja ya, banyaknya datanya itu berapa tadi? 8. Iya benar. Berarti 8 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Jadi letak mediannya itu yaitu di 4,5. Terus selanjutnya kita menentukan nilai median suatu data yang terletak di tengah. Kita lihat dari di sini ya, data yang terletak di tengah itu ada berapa? Ada 2 angka ya, 76 dan 78. Nah, kita tambahkan 76 ditambah 78 dibagi 2. 76 tambah 78 dibagi 2 hasilnya itu 77, sama ya sama yang tadi. Jadi nilai tengah dari median dari nilai di atas itu yaitu 77. Iya, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya ada frekuensi paling tinggi atau yang sering kita sebut dengan modus. Bukan modal dusta ya, tapi di sini modus itu frekuensi paling tinggi ya, teman-teman. Nah, di sini modus itu adalah data yang mempunyai frekuensi paling tinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini ada terdapat contoh, misalnya berikut adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Ada 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Kita langsung jawab saja. Di sini jawabannya itu modusnya itu 70 karena nilai yang paling sering munculnya itu 70. Apakah benar? Yuk kita cek bareng-bareng. Yaitu yang 70 itu yang munculnya itu berapa kali? 1, 2, ada 3 kali ya. Terus di sini ada 78. 78 ada berapa kali? Ada 1 ya, cuman ini doang. Nah, yang 56 ada berapa kali? Ada 1 juga ya. Yang 66 sama ya 1. Yang 48 sama 1. Yang 82 sama. Yang 80 sama juga 1. Yang 76 sama. Berarti yang paling banyak itu yang 70. Jadi nilai modusnya itu 70 karena nilai modus itu frekuensi yang paling tinggi atau nilai yang sering muncul. Paham ya tentang modus sekarang? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kuartil. Apa sih itu kuartil ya? Nah, kuartil ini adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data penghemat. Pada suatu data penghematan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1 atau kita lambangkan dengan Q1, kuartil 2 kita lambangkan dengan Q2, dan kuartil 3 kita lambangkan sebagai Q3. Kuartil 1 itu yaitu kuartil bawah, adalah nilai data yang menyekat
kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyak data yang lebih kecil dari Q1 atau kuartil 1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Selanjutnya ada kuartil tengah, adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q2 atau kuartil 2 adalah 50% dan yang lebih besar dari Q2 adalah 50% juga. Selanjutnya ada kuartil atas. Nah, kuartil atas itu apa? Kuartil atas itu sering kita sebut dengan Q3 ya, dimana kuartil atas itu adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah 75% dan yang lebih besar dari Q3 adalah 25%. Nah, di sini ada suatu rumusnya ya, mencari Q1 itu yaitu rumusnya itu N ditambah 1 dibagi 4. Mencari letak Q2 atau kuartil 2 yaitu 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Letak Q3 yaitu 3 dikali N ditambah 1 per 4. Pasti ingat ya, dimana kalau memang kita mencari Q1 berarti N ditambah 1 dibagi 4. Kalau Q2 tinggal tambahin aja ya, di depannya 2 jadi dikaliin ya, 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk mencari Q3 nya tinggal dirubah aja, Q3 menjadi 3 ya, seperti itu. Nah, dimana nilai N ini yaitu banyaknya data ya. Nah, cara menentukan kuartilnya itu bagaimana? Di sini terdapat contoh ya. Berikut nilai seni rupa 8 siswa kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP dari suatu kelas yaitu terdapat 78, 50, 54, 66, 80, 70, dan 76. Akan dicari nilai kuartil Q1, Q2, Q3 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Bagaimana cara mencarinya ya? Lanjut, next ke slide selanjutnya. Nah, penyelesaiannya kita urutkan data yang dari terkecil sampai ke yang terbesar. Data yang tadi kita diurutkan ya. Jadi menjadi 50, 54, 66, 70, 76, 78, dan 80. Selanjutnya menentukan letak Q1, Q2, dan Q3-nya ya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Dimana tadi sudah dijelaskan ya bahwa mencari Q1 atau kuartil 1 itu rumusnya itu N ditambah 1 dibagi 4, dimana N-nya itu banyaknya data ya. Kita hitung apakah benar. Di sininya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, benar ya, berarti 7 ditambah 1 dibagi 4 yaitu 2. Nah, selanjutnya mencari Q2 yaitu rumusnya itu 2 dikali N plus 1 dibagi 4. 2 dikali N-nya itu 7 ya, nilai data dari nilai seluruh semua data ya. Satu ada 8 data ya, di sini ada 7 data, mohon maaf, ada 7 data ya, berarti 2 dikali 7 ditambah 1 ya, 7 tambah 1 itu 8 dikali 2 16 dibagi 4 yaitu hasilnya 4. Iya, pinter. Nah, selanjutnya ada Q3. Q3 di sini adalah kuartil kuartil 3 ya, dimana kuartil 3 ini memiliki rumus 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan dimana N-nya itu banyaknya data ya, yang sudah tadi jelaskan, berarti 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya berapa? Iya, benar ya, benar, 6, pinter sekali. Jadi nilai kuartil Q1 adalah nilai data urutan kedua. Nilai data urutan kedua yaitu 54. Urutan data kedua berarti 54 yang sudah diurutkan ya. Kan asalnya tadi acak-acakan ya, dari 50-nya itu dari di mana? Kan yang ini mas sudah diurutkan ya, dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ya. Berarti urutan data yang keduanya itu yaitu 54. Jadi Q1-nya itu yaitu 54. Selanjutnya yaitu 4 yang Q2-nya itu. Berarti urutan nilai yang keempat, 1 2 3 4, berarti 70. Iya, benar, yang ini 70 ya. Berarti untuk Q2-nya yaitu 70. Yang terakhirnya yaitu jadi nilai Q3-nya itu yaitu nilai data urutan ke-6. Ke-6 1 2 3 4 5
tambah 6 berarti 78 ya untuk Q3 nya. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang jangkauan. Jangkauan di sini ada ada beberapa jangkauan ya. Yang pertama jangkauan rentang atau range, di mana jangkauan di sini itu merupakan selisih nilai data dengan nilai data terkecil. Jangkauan ini termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana ya. Nah, dalam jangkauan ada jangkauan antar kuartil atau bisa disingkat dengan JAK, jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah. Setelah data diurutkan, ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data terbesar dan 25% data terkecil. Mohon maaf ya, ini ketuncal, sebenarnya ini ke sini ya. Terus selanjutnya, jangkauan ini sangat baik digunakan bila data yang dikumpulkan banyak mengandung nilai data pencilan, nilai data ekstrim. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1, atau bisa kita rumuskan dengan JAK, yaitu jangkauan antar kuartil, yaitu Q3 dikurangi Q1. Nah, di sini ada terdapat suatu contoh ya, contoh dengan jangkauan. Dari data berikut 3, 6, 5, 4, 7, 6, 8, 9, 7, 8, 10, tentukan jangkauan antar kuartilnya. Jawab, di mana jangkauan antar kuartil seperti barusan yang kita bahas memiliki rumus JAK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Langkah pertama kita mengurutkan data yang paling terkecil dulu ya. Dari yang terkecil berarti 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Setelah kita urutkan asalnya seperti ini ya, 3, 6, 5, 4 menjadi 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, kita susunkan dulu. Ini nilai yang paling di tengahnya itu apa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 7 ini ya. Berarti yang 7 ini disebut Q2. Nah, Q2 yang ini Q2 ya. Terus setelah kita mencari Q2 di sini, nah, pertengahan antara sebelum Q2. Nah, ini cara singkatnya ya, teman-teman. Sebelum Q2 itu apa? Kita lihat nilai tengahnya. Nilai tengah sebelum Q2 adalah ada nilai 6, 6, 5, 4 dan 3. Nah, nilai tengah itu apa? Berarti 5 ya, yang ini 5 berarti Q1 ini cara cepatnya ya. Nah, selanjutnya setelah di Q2-nya itu 7 ya. Nah, di sini kan ada 5 angka dari Q2. Ada setelah angka 7 ada 5 angka lagi. Pertengahan dari nilai angka ini berapa? 7, 8, 8, 9, 10. Pertengahan itu mana? 8. Iya, pinter. Berarti 8 ini termasuk kemana? Termasuk ke Q3. Nah, selanjutnya JAK berarti Q3 dibagi Q1. Q3 itu berapa? Q3 itu 8 ya. Barusan setelah kita cari ya dengan cara cepatnya, Q3 itu yaitu 8 dibagi Q1 nya itu 5. 8, mohon maaf, bukan dibagi, berarti dikurang ya. 8 dikurangi 5 yaitu 3. Bagaimana kalau memang pakai cara agak lumayan enggak rumit sih ya, gampang. Jadi yang pertama itu kita mengurutkan dan mencari letak kuartilnya seperti itu ya. Dimana Q1 seperti yang tadi ya, Q1 mencari letak kuartil Q1 itu yaitu N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan N nya itu nilai semua data ya, datanya itu ada 11. Apakah benar kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya benar ya, berarti 11 tambah 11 dibagi 4 yaitu 3. Yang keduanya mencari Q2 nya yaitu 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4, berarti 2 dikali 11 ditambah 1, 11 tambah 1 itu 12 dikali 2 dibagi 4, hasilnya itu yaitu 6. Untuk Q3 nya 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4, dimana N nya itu yaitu 11 ya, sudah tadi
hitung, berarti 3 dikali 11 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya itu 9. Kok ini beda ya? Ini tuh bukan suatu nilai kuartil, yaitu kuartil urutan yang ketiganya. Urutan ketiga itu berapa? Angka berapa? 3, 4, 5. Yang ketiganya itu 5. 5 itu untuk kuartil 1 bener ya, sama seperti yang cara cepat tadi. Atau untuk kuartil 2-nya yaitu yang ke-6. 3, 4, 5, 6, 7 bener ya. Bener ya, seperti yang tadi juga. Terus yang terakhir yang ketiganya yaitu ketiga itu yaitu 8. Jadi untuk cara cepatnya kita bisa langsung mengurutkan dan langsung mencari letaknya Q1, Q2, Q3, atau dengan cara mencari letak kuartilnya dulu ya, yang terletak urutannya itu di urutan ketiga, langsung bisa seperti itu juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada penerapan soal dalam aplikasi. Apakah bisa? Bisa dong ya teman-teman, apalagi di era abad 21 ini, lebih ke pemakaian elektroniknya ya. Nah, di sini saya memakai aplikasi Minitab 16. Seperti ini ya tampilannya. Nah, aplikasinya langsung kita klik saja Minitab-nya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan salah satu soal yang sudah kita bahas di sini. Saya mengambil soal tentang main atau nilai rata-rata, di mana dalam soal ini terdapat contoh, dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, dan seterusnya. Berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual perharinya itu? Kita langsung masuk ke Minitab-nya, kita langsung tulis Indomie dan tulis angka-angkanya dari 8 hingga 3. Kita tulis semuanya, langsung kita lihat dulu ya, takut ada yang keliru. Bener ya semuanya. Kita langsung ke menu state, terus basic static, terus ke display descriptive static, langsung klik, kita Indomie-nya klik, ke select, terus statis. Tuh, banyak ya beberapa pilihan. Karena di sini kita akan mencari main, berarti yang kita klik cuman mainnya saja ya, yang ininya kita hilangkan, terus langsung oke. Langsung oke. Nah, muncul kan hasilnya itu, mainnya itu ya, atau nilai rata-ratanya itu yaitu 6,667, atau bisa kita bulatkan menjadi 7. Kita lihat apakah sama ya, sama yang cara manual dan cara pemakaian aplikasi sama saja. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang kurang datangnya dari kami dan yang benar datangnya dari Allah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.